Sebelum aku kenalin diri, aku ini dulu. Aku mau jelasin kenapa aku mau ngomongin ini hari ini tentang luka batin. Eh, dan nomor satu, pola survival sih, survival pattern. Ini tuh karena nomor satu, aku ngelihat banget di praktekku itu banyak banget yang terimbas. Seperti tadi aku bilang ke Patrick juga kan. Banyak dari klienku terutama yang Indonesian, itu dia duduk dan bilang, aku tahu nih ada sesuatu yang nggak bener. Dan ini bukannya orang yang bisa kelihatan ya, kayak oh dia tuh banyak masalah atau dia ini. Banyakan klienku tuh datang, aku ngelihat mereka, wih, mereka kayak lebih, even lebih rapi daripada aku ya istilahnya. Ini orangnya tertata banget. Ada satu yang aku inget banget itu, dia caranya membawa diri tuh bener-bener proper, bener-bener kayak pede, bener-bener ini. Em, dan begitu masuk ke ruangan, dia duduk dengan proper banget. Dan of course pertanyaan aku pertama ke dia, oke, apa yang bisa aku bantu di sini? Dan itu aku nggak expect dia itu diem. Diem itu selama-lama banget. Dia bilang, kenapa ya? Aku juga bingung kan. Soalnya pertanyaannya dibalikin ke aku. Aku mau jawab juga nggak bisa. Aku bilang, oke, apa yang dirasakan? Kenapa kok sampai ke sini? Kan nggak mungkin juga kalau cuman mau ngobrol aja. Dia bilang, aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku nggak tahu apa. Dan killernya di sini dia bilang, apa aku lebay aja ya? Aku terlalu dramatis. Di sini aku kayak, oh, oke, oke. Bilangin aku kenapa kok ada yang merasa salahnya. Dia waktu itu bilang, soalnya aku ngerasa capek. Capeknya itu nggak bisa diobatin pakai tidur. Jadi aku walaupun mau tidur 10 jam, 12 jam bangun itu masih capek, dia bilang. Jadi di situ dia bilang makanya imun aku turun, ini turun, dia udah ke dokter. Beberapa macam dokter juga. Diperiksa semuanya oke. Semua dokter bilangnya, oh ibu stres. Coba jangan stres ya. Coba jangan stres ya. Ini kan biasanya kalau udah dibilangin dokter kayak gitu, lumayan sebel juga ya. Ya kalau umpama bisa pun aku juga nggak milih stres kali. Dan di sini klien aku itu benar-benar kayak aku tapi nggak tahu kenapa aku merasa ada yang salah. Aku nggak bisa tidur, ataupun kalau aku tidur lama, aku masih nggak merasa istirahat, masih capek terus. Terus aku sebagai psikolog, memang kita dilatihnya kan, oke, kita ngelihat nih, polanya ini datang dari mana. Jadi klasik banget pertanyaan psikolog, pertanyaan terapis. Waktu kecil, masa kecilnya gimana? Dan dia jawabnya, normal, masa kecilku biasa aja, happy kok, ada gini, gini, gini. Aku disekolahin, mama papa itu em, mereka berdua masih married. Ah, aku ada adik satu, aku juga oke juga sama dia. Nggak ada nggak ada masalah ini. Terus aku kan gali terus. Eh, terus maksudnya waktu kecil itu mama sama papa kerja apa? Dia bilang oh ya mereka memang dulunya orang nggak punya. Terus mulailah dia cerita. Mama papa orangnya nggak punya, terus mereka tuh berusaha terus buka bisnis, istilahnya jatuh bangun. Dan waktu itu dia bilang, jadi aku juga ngerti bahwa mereka tuh kerja harus kerja keras banget untuk aku sama adikku untuk naikin istilahnya status keluarga. Jadi dia bilang, jadi aku tuh sejak umur kelas 1 SD umur berapa ya? 6 ya, 6 7 tahun. Dia udah biasa jagain adiknya. Jadi dia bilang kalau pulang dia jemput adiknya, dia make sure adiknya itu bikin PR. Dia make sure adiknya bikin PR, dia make sure adiknya makan, kadang-kadang dia masak. Aku bilang, wih umur 6 udah bisa masak. Dia bilang, ya Indomie ini segala macem. Jadi dia udah bisa melakukan em, kewajiban orang dewasa. Dan di situ dia bilang, "Hmm, aku ini em, bantuin orang tua." Dan di situ dia bilang,
aku bangga aku bisa jadi orang kayak gitu karena aku tahu orang tuaku itu appreciate sekali bahwa aku bisa bantuin mereka karena mereka banting tulang kerja untuk kita. Nah, di situ udah mulai kelihatan polanya dari aku bahwa anak yang umur 6 tahun, inget nggak pernah lihat nggak belakangan ini anak yang berusia 6 tahun sekecil apa mereka? Anak satu SD tuh mungil-mungil banget kan mereka biasanya. Nah, di situ aku udah kayak, wih, ini anak umur 6 tahun sudah harus tanggung jawabnya kayak gitu terhadap adiknya ya. Karena dia tahu bukan karena em, dia merasa harus, tapi dia memang mau bantuin orang tuanya karena dia tahu orang tuanya itu bekerja untuk dia. Dan disinilah kenapa dia sampai bilang aku nggak tahu kenapa. Karena apa? Dia nggak mau nyalahin orang tuanya. Dia tahu orang tuanya itu nggak bisa hadir untuk dia sama adiknya sepenuhnya karena mereka sibuk kerja. Nah, ini kenapa aku selalu ngomongin luka batin. Boring juga ya Laura ini selalu ngomonginnya luka batin ini itu. Eh, tapi yang aku lihat selama praktekku sebagai psikolog selama beberapa tahun ini, yang paling aku sering temuin itu aku nggak bisa melihat ada luka batin karena nomor satu, yaitu dia mikir kayak lebay nggak ya aku ini drama aja kali ya. Nomor dua, oh tapi kayaknya childhoodku itu normal-normal aja. Nah di situ kita juga harus mulai bertanyanya normalnya itu normalnya siapa? Soalnya normal aku sama normalnya Rini misalnya sama normalnya Yanti, Lani semua kan beda levelnya. Kadang-kadang apa yang kita pikir normal itu adalah sesuatu yang familiar aja. Karena kalau umpama eh, sebagai anak kecil kita mengalaminya sesuatu kayak klien aku tadi itu, ya itu normalnya. Aku nggak tahu lainnya. Sampai mungkin kelihatan, oh temenku kok mama sama papanya ada ya ngajakin pergi, jagain dia. Baru itu kayak yang normal aku apa dia ya. Jadi itu, normal itu bukan ideal. Karena idealnya anak umur 6 itu masih benar-benar bisa jadi anak kecil. Tapi di titik ini dia kan udah tanggung jawabnya tanggung jawab dewasa. Dan apa yang lebih menyembunyikan lagi itu menjadi sesuatu identitas yang membuat dia bangga juga. Oh, aku bertanggung jawab nih. Eh, aku kuat, aku bisa bantuin orang tua. Dan dia biasanya kan dipuji untuk ini. Padahal ini itu yang dia bawa sampai dia besar. Nah, makanya aku sering ngomongin tentang luka batin ini karena yang aku lihat, kayak Rini tadi bilang kan, eh, kalau kita udah ngomongin luka batin, kadang-kadang juga terkaitnya sama trauma. Ini kita nanti bakalan explore juga hubungannya apa sih luka batin sama trauma itu. Kalau kita udah ngomongin luka batin sama trauma, kita expect-nya tuh, oh sesuatu yang gede. Jadi aku nggak ada tuh luka batin, nggak pernah aku kayak dianiaya, aku nggak pernah dipukulin atau pokoknya sesuatu yang besar. Em, tapi yang aku temukan itu sebaliknya malahan, bukan satu peristiwa besar yang ngimbas, tapi pola yang sering terulang, yang kita anggap kecil dan hampir nggak kelihatan. Ini yang akhirnya ngikis dan jadi luka batin itu juga. Jangan salah, memang ada luka batin yang disebabkan oleh sesuatu yang besar. Nah, ini juga nanti kita bakalan ngelihat lebih jauh ya bedanya antara luka yang sekali tapi besar atau yang kecil-kecil tapi banyak. Sama nggak enaknya. Cuman kebanyakan itu aku bilang yang lebih bukan lebih bahaya sih. Biasanya orang nggak ngerti itu yang kecil-kecil tapi banyak. Soalnya sama mereka di apa ya namanya? Bukan diignore sih, di diskon ya. Apa bahasa Indonesianya yang baik dan benar. Tapi gitu, karena nggak kelihatan, karena semua udah kelihatannya normal-normal aja. Oke, make sense so far? Oke, aku eh, sekarang mau sopan sedikit, aku kenalin diri untuk yang nggak kenal sama aku. Nama aku Laura. Aku eh,
chartered psychologist dengan British Psychological Society sama certified hypnotherapist. Aku udah psikolog itu 20 berapa tahun ya. Udah kelihatan umurnya kalau mama aku ngomongin kayak gitu. Tapi satu yang mau aku angkat di sini itu, selama aku jadi psikolog ini, yang aku notice juga bahwa ada beberapa hal yang kita anggap sebagai kepribadian sebetulnya. Itu personality aku. Tapi sebetulnya itu bukan kepribadian kita, tapi itu pola survival kita. Nah, malam ini kita akan pelan-pelan melihat apa aja nih yang sebetulnya pola survival yang kita pikir, oh ya udah dari lahir aku udah kayak gini. Bukan itu biasanya. Dan untuk yang belum kenal sama Maja Healing, kami adalah, ya, kita healing center di Bali. Kita memang ngadain masterclass ini setiap bulan dan kita gantian biasanya. Eh, Satu terapis ngambil 1 bulan. Jadi kebetulan bulan ini punya aku dan aku bilang sama Kartika yang punya Maja Healing, aku mau aku mau lakuin di Zoom supaya bisa lebih terbuka ke em, orang yang ada di Jakarta, yang kayak Yanti di Jerman, ada yang di Denpasar juga lagi eh, nyari makan sambil sambil sembuhin luka batin. Eh, nah, di setiap masterclass ini itu kita selalu by donation only. Supaya apa? Karena di Maja Healing itu kita ada yang namanya Majacare. Majacare ini adalah bagian dari Maja Healing, bagian sosialnya ya. Ini salah satu yang apa inisiatif yang aku mulai di Maja Healing karena aku tahu bahwa mental health itu masih susah diakses untuk orang Indonesia karena nomor satu ada stigma, nomor dua juga akses finansialnya. Jadi untuk Majacare ini kita selalu mengadakan events atau kadang-kadang one-to-one sessions dan kita offer itu semua pakai donasi aja. Jadi Majacare inilah yang apa kita ngadain masterclass ini melalui Majacare. Jadi setiap bulan pasti ada dan itu tergantung sama terapisnya. Jadi ada spesialisnya. Dan of course aku selalu ngomongin luka batin, tapi bukan luka batin aja ya. Mungkin next one kita lebih ngelihat lebih dekat ke mungkin overthinker atau yang ya each one. Atau kalau kalian ada sesuatu yang ingin didiskus lebih banyak, boleh banget bilang, oke next masterclass bisa nggak discuss yang ini, kayak gitu. Oke, selama ini ada pertanyaan, ada request, ada komen? Kita di Indonesia kayaknya pakai luka batin sama trauma itu interchangeably ya. Oh, aku ada trauma nih. Oh, aku ada luka batin sama mamaku. Aku trauma sama mamaku. Sebetulnya dua ini beda atau sama? Ya, sebetulnya beda. Bedanya apa? Ayo. Nih, aku kasih jawaban nomor satu dulu. Luka batin itu adalah luka emosional atau psikologis yang belum selesai diproses. Ini kunci ya, belum selesai diproses. Karena kalau luka emosional atau psikologis yang udah selesai diproses, udah bukan luka lagi namanya. Oke, all good. All good. Kita sekarang move on ke terus trauma itu apa? Ini definisinya yang formal ya. Formal banget. Respons atau reaksi terhadap pengalaman yang terlalu berat untuk diproses oleh sistem kita pada saat itu. Nah, ini di sini itu kalau kita ngomongin trauma, yang keluar di pikiran udah langsung gede kan. Trauma gara-gara perang, trauma gara-gara em, bencana alam. Ini kan sesuatu yang besar. Oh, aku trauma pernah dirampok misalnya. Nah, itu namanya trauma akut. Ini sama
dengan konsepnya fisik. Kalau mama pernah ke UGD segala macam kan mungkin pernah dengar ya trauma. Trauma akut itu sesuatu yang terjadi em, benar-benar intens, tapi sekali. Misalnya kayak gitu, going through perang atau bencana alam, tsunami, gempa bumi itu trauma akut. Atau yang pernah apa namanya, dirampok atau apa, dibegal kayak gitu. Sesuatu yang terjadi sekali tapi benar-benar intens takutnya. Itu namanya trauma akut. Berarti cenderung menakutkan banget ya, Laura, kondisinya. Ya, itu benar-benar shocking, benar-benar sampai em, iya, tapi sekali aja. Jadi misalnya kalau umpama fisik, trauma akut itu kita jatuh sampai patah tangan. Itu kan sakitnya pasti luar biasa. Tapi satu itu. Ada juga trauma kronis, kondisi kronis kayak kayak gitu. Itu yang berulang-ulang, tapi mungkin lebih kecil. Jadi kayak gitu, misalnya di keluarga sering dibanding-bandingkan. Jadi nyanyi nih. Jadi kayak gitu, something like that. Sering dibandingkan atau sering dibilang kamu kok nakal sih atau kamu kok bego sih. Nah, ini kalau umpama kita mikir trauma kan kayak masa gitu aja trauma ya. Tapi bayangkan, ini sesuatu yang dialamin setiap hari selama berapa tahun. Nah, ini namanya trauma kronis. Jadi yang em, maksudnya akut ini sangat intens tapi sekali, yang kronis itu kecil-kecil tapi berkali-kali berulang dia. Nah, ini terus hubungannya gimana nih? Trauma sama luka batin. Yuk kita lihat. Ini selalu dimulai dari pengalaman. Kita semua punya pengalaman. Pengalaman masa kecil, pengalaman bekerja, kita mengalami ini. Nah, di pengalaman ini mungkin ada sesuatu yang pada saat itu kita nggak bisa proses. Mungkin kecil aja dimarahin bu guru waktu SD. Pengalaman nih. Pengalamannya mungkin sama. Nah, aku di sini pakai misalnya aku sama Rini ya. Kita punya pengalaman sama. Kita mungkin sekelas. Dimarahin sama bu guru. Sama-sama nggak bikin PR. Atau PR-nya ketinggalan di rumah istilahnya. Nah, dari pengalaman ini bisa terjadi trauma. Trauma tadi itu apa? Reaksi kepada sesuatu yang terlalu berat pada waktu itu. Disinilah kita berbeda. Pengalaman boleh sama, satu orang boleh trauma. Rini mungkin trauma karena anaknya baik banget ya. Dia dimarahin bu guru langsung, aduh mati aku dimarahin bu guru kayak gini. Dia ada sesuatu yang nggak bisa diproses waktu itu karena apa? Takut. Kalau di aku, mungkin karena aku bahasa Jawanya dablek atau kulit badak, ya nggak apa-apa setiap hari udah dimarahin bu guru, terserah. Nah, diri ini mungkin ada keluar trauma karena itu ada sesuatu yang nggak bisa dia proses waktu itu karena terlalu kaget. Kalau di aku nggak keluar traumanya karena ya itu tadi kulit badak udah biasa segala macem, nggak ada reaksi, udah aku proses. Iya memang salahku, aku nggak buat PR. Nah, di sini ini makanya aku selalu bilang sama klien, jangan pernah bandingkan trauma. Karena kan banyak yang datang ke aku dan bilangnya gini, oh iya, tapi masa gitu aja aku sampai luka sih, sampai trauma. Itu padahal banyak loh yang lebih parah dari aku. Pernah nggak mikir kayak gitu, Hayo? Pernah. Jangan khawatir, aku sendiri dulu juga pernah kok. Nah, ini makanya kita nggak pernah bisa bandingin ya. Karena pengalaman boleh sama, reaksi kita yang beda. Nah, dari trauma ini, apa yang terjadi? Kalau umpama dari trauma ini kita terlalu shock misalnya waktu itu, dimarahin bu guru, shock, kita nggak bisa proses. Inilah yang akan menjadi luka batin.
Apalagi kalau terulang ya, bolak-balik. Apalagi bu gurunya mungkin sadis banget, teriak-teriak di depan kelas ini semua. Nah, di sini luka batin itu bisa munculnya di empat bagian. Aku nggak bilang ini empat bagian udah yang nggak ada lainnya. Cuman ini yang biasanya kita lihat di maja healing. Ada apa dimensi dari eh, diri kita, yaitu di tubuh, di badan kita, di mental, cara kita mikir, emosional, cara kita merasakan, dan spiritual. Ini aku nanti akan discuss habis ini. Nah, dari sini jelas ya, tapi ya kita ada pengalaman, pengalaman boleh sama, reaksi lain, bisa ada jadi yang terjadi trauma, ada yang enggak. Sama-sama mungkin sama orang tua. Kita orang tuanya sama. Aku ada adik satu. Untuk dia, mungkin dia cuek-cuek aja kalau umpama sampai dulu waktu kecil sering disetrap mami. Aku kok kayaknya kelihatan nakal banget ya di sini ya. Udah nggak bikin PR, sering disetrap mami. Tapi di situ juga pengalamannya more ke sana. Pengalamannya sama, mami ngomel, mami marahin, nyetrap. Di aku mungkin jadi trauma, di adikku kayak, ya itu salahku, nggak jadi trauma. Nah di sini ada kemungkinan jadi luka batin. Nah di sini juga makanya kadang-kadang kita ngelihat kayak, loh, aku kok diperlakuin gini sama orang tua aku atau sama saudara aku, kok lukanya kayaknya dalam banget ya, padahal dia juga mama papanya sama. Kok dia nggak ada reaksi kayak aku deh kayaknya yang lebay. Nah, di sini yang kita mulai nyalain diri. Padahal kita lupa pengalaman boleh sama, reaksi kita, sistem kita itu lain. Nah, dari trauma ini bisa jadi luka batin. Dari luka batin ini, sistem kita itu cerdas banget sebetulnya. Dari sistem aku ngomong tentang itu. Cara mikir, cara kita merasakan, dan nervous system kita, badan kita. Sistem kita itu saking pinternya, dia mulai membuat strategi supaya kita tetap berfungsi, supaya kita survive, namanya aja survival mechanism ya, survival, pola survival. Sama lagi kalau boleh aku bandingkan ke luka fisik. Kalau mama kita ada luka fisik, itu misalnya ke baret pisau, kita luka nih terbuka. Sistem kita kan pasti eh, menyembuhkan itu, walaupun dikasih obat merah juga boleh, ini boleh, tapi sebetulnya tanpa diberi apa-apa itu mereka apa sistem kita, badan kita tuh mulai nutup lukanya, dan makanya keluar kadang-kadang apa namanya, scab itu apa ya, yang kulit yang agak keras yang nutup Keloid. eh ya bukan kalau tapi apa sih kayak scab itu kulit yang nutup luka dulu itu loh yang biasanya kita sering kopek-kopek itu. Oh, luka yang sudah kering itu Ya, ya. betul loh. Kak, yang itu kan paling cepat dikeringin, ditutup Mhm. sama sama badan kita supaya apa? Nggak kemasukan kotoran, supaya nggak infeksi. Sama persis di sini. Kita ada luka batin, itu sistem kita nggak mungkin diem. Saking pinternya, saking cerdasnya, dia cari cara untuk gimana nih supaya aku bisa nutupin luka batin ini. Makanya keluarlah survival survival mechanism kita. Jadi ini sebetulnya bukan kelemahan survival kita ini. Survival ini adalah proteksi. Dia adalah kepinteran dari sistem kita supaya kita tetap berfungsi, supaya kita survive. Jadi misalnya balik lagi ke Ibu Guru Gala. Aku mungkin kalau mama trauma, oh tadi siapa yang trauma? Rini yang trauma, aku double. Oke, Rini yang trauma, ada luka batin sama ini, ada pola survivalnya dia. Karena apa? Kalau umpama dia merasa nih nggak nyaman nih, luka batin kan? Aku sakit terus nih kalau diteriakin sama guru. Pola survivalnya dia, Pak, mungkin dia bakalan mulai, oh, supaya aku nggak diteriakin, supaya aku nggak sakit, aku nurut banget. Jadi bu guru ngomong apa, iya bu, iya bu. Langsung ini, sini bu, aku bantuin nyapu kelas atau ini. Kayak gitu, itu jadi pola survival. Nah, masalahnya, pola survival ini, ingat ya, karena sistem kita tuh super pinter. Kalau bekerja di satu,
Nah, bu gurunya kita Rin mungkin mikir kayak, wih, anak ini baik banget ya, nolongin aku, nurut. Dia jadi reaksinya ke Rini mungkin lebih positif. Nah, sistemnya Rini langsung girang, oh ini nih kerja nih, strategi gue ini kerja. Jadi pola survival ini dicoba ke orang lain juga. Kalau umpama aku nurut atau aku sering membantu, mama sama papaku reaksinya gimana ya? Atau teman-temanku reaksinya gimana ya? Jadi kita cobain nih ke ini tanpa sadar. Dan biasanya kalau anak nurut segala macam orang dewasa kan pasti seneng ya. Jadi di reinforce. Jadi makin kayak, oh kerja nih. Kalau aku nurut, orang-orang seneng sama aku nggak terancam. Aku nggak bakalan trauma, aku nggak bakalan dapat luka batin. Jadi polanya terbentuk di situ. Make sense? Ada yang mau ditanyain selama ini? Oh, clear? Oke, Oh, kalau clear. oke, aku kembali lagi ke luka batin. Kita lihat lagi ya luka batin karena di sini tadi kan Yanti Lani sama Fetri juga mau ngelihat eh, luka batin ini sebetulnya apa sih? Dan ini aku di sini mau ajak kalian melihat lebih ke harganya. Kenapa ini penting kita tahu? Em, Tadi kan ada 4 ya yang kita kita iniin. Mental. Mental itu cara kita berpikir. Kalau kita ada luka batin yang kita nggak sadar atau kita masih belum eh, selesaikan, cara kita berpikir pun itu bisa terimbas, bisa eh, ini apa terefek juga sama luka batin itu. Nomor satu, anxiety. Kita nggak bisa brain fog. Brain fog tahu ya, yang kalau kayak apa otak berkabut. Jadi mau mikir sesuatu tuh kayak kayak nggak bisa jelas. Tiba-tiba Lola gitu ya, Lore. Iya, otak berkabut kayak gini banget ya. eh Defensif. Tahu nggak maksudnya defensif? Ini kalau umpama dikasih kritis itu kita selalu ngambilnya itu personal. Jadi kayak diserang sebelum apa-apa. Jadi cara kita mikir itu udah nyari negatifnya. Padahal mungkin aku cuma bilang, Rini, eh, mukanya glowing ya. Tapi kalau mama kita udah defensif, mungkin kita langsung mikir, apa maksud kamu aku keringetan, aku keringetan ini. Jadi kita langsung otomatis pikiran kita itu melihat yang negatif. Karena, again, ada luka batin ini dan pola kita berpikir itu berubah. Dan kita nggak bisa melihat mungkin sesuatu yang positif. Karena selama ini yang kita dengar mungkin negatif terus. Pikiran intrusif ini sesuatu yang kayak, aku tahu ini pekerjaanku oke-oke aja, tapi mungkin ada pikiran intrusif di mana yakin kamu udah oke semua, coba deh cek. Jelek loh. Ini udah kayak ini pikiran yang mengganggu ya. Yang sering ini dan kebanyakan itu kritis, critical, kritis, critical, bener ya critical, yang selalu mengkritis kita. Kita biasanya sering kalau sama orang bisa baik, sama diri sendiri nggak bisa baik. Selalu kalau aku lihat Rini misalnya Rini, ini udah jam 7, jangan kerja lagi, udah waktunya istirahat. Tapi ntar aku jam 9 juga masih masih ini karena apa? Enggak, Laura harus cepet, harus bisa, harus ini. Kan bisa lebih cepet, bisa lebih ini. Ini biasanya kita caranya ngomong ke diri sendiri ini yang paling apa ya? eh Bukan jahat sih, tapi lebih kejam. Lebih apa? Galak ke diri sendiri. Berarti ini mengkritik diri sendiri ya. Iya. Dan ini nanti aku bakalan tunjukin juga kenapa ini bisa jadi program. Kita bisa jadi memprogram diri sendiri dengan ini. Negatif. Karena yang kita terima negatif terus juga. Negatif self-talk. Sama catastrophizing. Susah banget catastrophizing. Ini selalu mikir yang paling
Buruk. Siapa yang di sini kayak gitu? Nomor satu juga. Dulu aku gitu banget. Eh Show of hand semua ya. Kayaknya udah gini. Karena gini, kalau ini catastrophizing ini aku lihat tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang sih kebanyakan karena kita mendingan mikir hal yang terburuk supaya kalau yang terjadi itu nggak yang terburuk, aku udah lega dulu nih. Udah, uh. Tapi kalau aku nggak siap, nanti malah kecewanya jauh lebih parah. Nah, padahal di sini kan kita udah investing ke sesuatu yang belum tentu terjadi ya, yang paling buruk. Jadi kita nggak bisa ngelihat yang bagus-bagus nih. Kita ngelihatnya langsung trup yang paling buruk dulu. Dan ini yang banyak juga nggak bisa fokus atau nggak bisa konsentrasi. Ini pengaruhnya luka batin. What next? Di badan kita, GERD. Ini penyakitnya kekinian banget ya, GERD. Kita mikirnya dari kopi lah, dari sambel lah. Enggak, nomor satu, stres. Dan luka batin itu selalu nge-trigger stres hormon kita. Insomnia, nggak bisa tidur. Karena apa? Begitu mau tidur, kepikiran ini. Tadi udah ini belum ya? Tadi kok dia ngomongnya gitu ya? Terus masuk ke spiral. Gara-gara nggak bisa tidur atau susah tidur. Kalaupun bisa tidur, kadang-kadang kalau umpama sistem kita ngerasa kita nggak aman itu, kita cepat bangunnya juga. Ada suara klutik dikit, bangun. Nah, kalau umpama kualitas tidur kita dan kuantitas tidur kita rendah, imun pasti mau nggak mau tuh turun. Walaupun kita mikirnya kayak, oh aku kemarin malam nggak bisa tidur, cuman bisa tidur 2 jam. Tapi aku tempuin dah pakai tidur siang. Nggak bisa. Tidur siang sama tidur malam itu lain. Badan kita itu selnya renewing itself waktu malam aja. Jadi kalau mama kita bilang, oh cuman 2 jam malam, 5 jamnya nanti aku tidur tidur siang dah. Supaya nggak dipecat kerjaan ya 5 jam tidur siang. Tapi itu nggak bisa ngegantiin maksudnya. Pusing sakit kepala itu ini tension headache biasanya di area sini atau di area sini di leher juga tension headache-nya. Lelah yang berkepanjangan. Jadi walaupun udah tidur, udah holiday, udah apa-apa masih balik-balik kayak masih capek, masih nggak ada energi. Itu soalnya kesedot dari tempat lain juga. Tegang, tension. Biasanya di bahu, di leher, di rahang. Di rahang ini sampai kadang-kadang kalau umpama tidur ada yang apa namanya eh kayak apa Gemertak gitu giginya. gemeretak itu betul betul. Itu karena tension yang kita bawa tanpa sadar. Jadi kalau umpama udah Hmm. keluar nih di badan, kita langsung ngelihatnya, oh ini ada sesuatu yang salah sama badan aku. Padahal kebanyakan itu dari dalam sebetulnya. Dari emosi yang belum ini, dari luka sebetulnya yang belum diberesin. Nah, itu mental, badan, eh, spiritual. Ini yang kadang-kadang kita jarang lihat ya, karena nggak terlalu kita udah tahu mental kayak gini, badan kayak gini, emosi kita juga udah tahu. Spiritual ini yang kadang-kadang kita kayak nggak sadar bahwa ini ngaruhnya ke sana juga. Banyak yang klien datang ke aku bilangnya, I feel lost. Aku nggak tahu, nggak kehilangan arah. Ditanyain pun kamu maunya apa? Nggak tahu. Jadi diriku sendiri itu kayak apa aku udah nggak tahu. Kebutuhanku, keinginanku itu nggak ada, nggak udah nggak tahu. Jadi untuk relationship sama diri sendiri udah nggak bisa. Di sini juga kita ngelihatnya relationship sama kepercayaan misalnya ke atas, ke Tuhan, universe, whatever you want to call it, belief itu nggak bakalan bisa juga keblok juga. Last one, emotional. Ini bagaimana kita merasa. Kadang-kadang apatis, mati rasa. Hmm, enggak, aku nggak kerasa apa-apa. Aku numb. Atau over emotional. Aku nggak tahu kenapa tahu-tahu nyetir itu bisa nangis sendiri. Atau bisa marah-marah sendiri.
atau campuran mood swing. 1 menit aku happy, aku nggak apa-apa. Menit berikutnya langsung marah. Menit berikutnya sedih. Jadi ini udah overwhelm istilahnya. Oke, di sini karena kita kan cuman berenam ini, bertujuh. Ngenalin semua nggak ini kira-kira? Lani? Halo, iya dok. Mm. Setelah baca si Harga Luka Batin ini ya semuanya, entah kenapa kok rasanya kayak aku punya semua ya. Selama ini kemana berarti Lani luka batinnya ditekan terus dipendam? Vetri ada beberapa, paling banyak di mental, di cara mikir ya berarti ya. Oke, kalau di situ aku udah bisa nebak nih sebetulnya. Vetri, welcome back Lani. Sorry, tadi keputus ya. Ya, jadi ngerasa Balikin. tadi semua yang penjelasan itu kok rasanya aku ngalamin semua. Hmm, Anxiety itu, ya aku ke psikolog juga sih. Tapi ya, emang agak, karena mulai sekarang udah ngerasa mulai bisa untuk overcome itu semua, jadi udah mulai agak jarang. Itu oke. kerasa banget brain fog, suka tiba-tiba kayak ngeheng, Ngeblank padahal ya. lagi padahal sesuatu yang kelihatannya sangat simpel tapi kok Ya, tiba-tiba kayak nggak ketemu ya jawabannya, bingung gitu. betul. Itu sering Betul. defensif juga kerasa, padahal hal yang sederhana kok di aku tuh kayak rasanya lagi diserang gitu. Tapi aku berusaha buat mencari kenapa aku begitunya dengan si journaling yang tadi aku bilang itu dok Oke, gitu. Itu lumayan amazing. membantu banget ternyata buat di aku. Nah, Iya, sampai yang untuk terakhir mulai itu yang ngurai ya. benar itu apatis itu sih aku ngerasa karena dulu aku overwhelmed secara sensori, jadi kayak apa-apa tuh Ya, harus jadi anak pertama cewek terus jadi kayak harus nggak harus paling si paling peka, ada kenapa dikit harus paling si tahu gitu kan. Jadi aku ngerasa susah banget buat nyeter sensori ini, yang mana saat aku lagi proses penyembuhan sekarang, aku memilih untuk mematikan sepenuhnya gitu, malah aku berubah jadi apatis sekarang sih, aku rasanya kayak gitu. oke, Aku oke. ngerasa kok, maksudnya kayak, kok aku jadi kayak gini ya gitu, gitu sih dok. Ya, kadang-kadang itu waktu kita mulai buka hal kayak gini nih, Lani. Kita dari Hmm. satu ekstrim, di mana kita mungkin dulu merasa terlalu banyak. Kalau kita mau membuat perubahan, itu biasanya kita ke ekstrim yang the other way. Karena apa? Sistem kita itu ngetes juga. Karena kalau aku nggak tahu ekstrim kiri, nggak tahu ekstrim kanan, aku nggak bisa di tengah. Aku nggak bisa nemuin tengahku. Jadi harus Hmm. dites kadang-kadang ini kadang-kadang memang prosesnya kayak gitu. Jadi misalnya Hmm. orang yang dulunya sangat-sangat people pleasing ya, sangat semua iya 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 begitu mereka sadar dan mereka mulai bertanya nih kenapa kok harus aku terus yang ngalah? Mereka go the other way kayak semuanya no. Enggak. Dan di sisi itu mereka kalau udah sebentar di situ juga mulai sadar, mungkin kayak Lani juga di sini. Udah mulai sadar kayak, loh, aku kok jadinya kayak gini ya? Nggak nyaman juga. Makanya pelan-pelan bisa ke tengah. Hopefully kan bisa balance out. Jadi ini sebetulnya proses normal. Kalau mama kita dulunya selalu bantuin orang, selalu bilang iya. Begitu kita sadar kita mau berubah, kita langsung kayak, enggak, semuanya no way. Udah anti, ya, ansos banget. Ini bukan, ini cuman sistem kita recalibrating juga. Hmm. Aku pertamanya kira itu nggak normal dok, tapi Hmm, ya, jadi kayak ini kok proses. aneh ya, kok aneh. Aku Mm-mm. mempertanyakan dan bilang sama suamiku, kok aku pengen sembuh tapi jadinya malah kayak robot ya gitu. Hmm. Untuk Soalnya itu sih dulunya rasanya ya. kebanyakan kerasa. Nah, nih Ah, makanya ah, ah, ah. di titik ini kayak sistemnya kayak, ah nyoba yang satu sana. Kita kan udah Glad to mulai know sih sadar. kalau itu normal gitu dok, jadi agak Ya, lebih tenang itu sih. proses biasanya. Proses banget. Dan disinilah kita mulai kadang-kadang tahu juga orang yang kadang-kadang karena kita kehilangan orang juga, terutama kalau mama kita ngomongin tentang people pleasing ya, yang dulunya selalu iya-iya, selalu ngalah. Begitu kita sadar dan kita kayak, oh aku mulai nih draw boundaries. Ini yang orang-orang di sekitar kita kayak, loh kok kamu berubah? Dan berubahnya itu kok sekarang egois biasanya ya tanyanya. Karena apa? Bukan mereka lagi prioritasnya, kita mulai prioritaskan diri kita sendiri. Dan disinilah
mulai ada filtering. Orang yang benar-benar layak untuk berada di hidup kita tuh ngelihat kita prioritaskan diri bakalan kayak luar biasa. Keep going. Karena ini penting. Orang yang dulunya apa maksudnya dapat beruntung lah sebagai temannya atau yang kenal sama kita yang people pleasing selalu ngalah. Mereka yang sekarang merasa dirugikan karena, oh kok aku bukan prioritas lagi, kok kamu prioritasin diri sendiri. Ini biasanya mereka nggak tahan lama sama di dengan versi kita yang baru. Karena mereka merasa, oh aku udah nggak diprioritasin lagi. Padahal sebetulnya ya itu. Mereka berarti bersama kita tuh cuman gara-gara kita selalu ngalah. Tik, 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 tik. Ya, aku get insomnia, apalagi tuh tadi ya. Brain fog sometimes. Hmm. Mood swing. Mood swing ini sih yang kayak paling eh, sering diwajarkan ya, apalagi oleh perempuan. Karena Hmm. perempuan tuh kan juga punya hormonal and everything. Betul. Kadang kita mikir, aduh ini kayaknya karena hormon deh, everything. Ternyata, it turns out, ada efek dari Bisa luka juga. batin itu Betul. sendiri. Betul. Ini pentingnya kita, especially sebagai cewek, ya kita tahu badan kita. Jadi kita udah tahu kalau umpama, oh seminggu atau beberapa hari sebelum period kita datang, itu hormonnya pasti fluktuasinya lumayan, lumayan banget. Dan kita bisa mulai tahu apa sih yang bakalan, bukan berarti nggak boleh ngutarain emosi, karena hormon itu benar-benar ngontrol emosi kita. Tapi kita mungkin bisa support dengan hal-hal yang lebih regulasi emosi kita. Jadi nggak sampai naik turunnya itu parah banget, lebih datar istilahnya. More ke sana. Oke, anyone else? Mau tanya, dokter? Mm-mm. Silahkan Oke. Yanti. Dari harga luka batin ini kan saya Mm. lebih banyak ke mental, ke tubuh Yap. itu jarang merasakan kalau itu adalah dampak dari luka batin. Tapi beberapa hari yang lalu, Mm-mm. saya ada konflik gitu kan sama keluarga, tetapi Oke. emosionalnya tidak sampai ke orangnya langsung. Ibaratnya emosi kita tekan, kita marah sama diri atau bicara sama teman lain gitu kan. Tetapi besok paginya itu rahang di sini beneran sakit, Dok. Sampai saya bingung, ini kenapa gitu. Kalau Mm. salah tidur aturannya leher dong yang sakit. Ini benar-benar Ya, kaku gitu sampai kita buka mulut tuh susah banget gitu. Nah, besokannya udah baik, tapi ini kayak pipinya nggak tembem gitu kan. Terus gusinya kayak seperti sakit gitu. Apa itu mungkin salah satu dampak kita emosi kita tahan, jadi dia kayak gimana ya nyampe kayak jadi dia kita kerasa tubuhnya aja yang sakit gitu. Tapi setelah itu setelah kita emosinya kita tahan terus ya udah lupain, maafin, coba kayak dibiasain. Tapi emosi tidak keluar jadi badannya yang ikut gitu ya, badannya Dok. yang kena, benar. Iya, itu benar Nah, ya. di rahang ini kan biasanya kita kalau umpama kita marah nih, greget-greget kan pasti, Nah, ini secara sadar nggak sadar itu bakalan keluarnya di situ Yanti. Kalau umpama kita banyak nahan, karena kita orang Indonesia kan benar-benar dibilangin harus sopan, nggak boleh terlalu gini gitu. Banyak yang ditahan itu tenggorokan kita yang kena juga. Jadi di rahang itu biasanya memang marah, kemarahannya yang sampai deket nggak bisa dikeluarin secara lebih konstruktif atau secara lebih sehat. Jadi itu benar. Kalau marah ditahan itu biasanya tensnya keluarnya di rahang juga. Karena Jadi kadang-kadang mau ngomong solusinya ditahan. emosi kita harus sampaikan sama orangnya langsung. Tetapi aku takutnya hati ini kayak belum sanggup terima dampaknya gitu loh, Dok. Maksudnya kekecewaan mereka, eh, eh, apa namanya, kata-kata kasar atau apa itu belum Hmm. sanggup gitu. Jadi Nah, belum tahu gimana memproses emosional yang di baik, situ regulasi untuk emosinya. terutama untuk anger ya untuk marah ini di Indonesia itu hampir dilarang kan, nggak boleh marah, apalagi cewek, nggak boleh kasar.
Ini padahal emosi yang normal di semua semua orang pasti pernah marah. Cuman kita nggak pernah diajarin caranya mengeluarkan marah ini dengan sehat. Jadi bukan aku bilang Yanti, ya langsung go, gas. Bilangin ke orangnya enggak. Kita karena kalau mama kita lampiaskan kayak gitu, kita pasti ngimbas juga ke diri kita. Begitu kita luapin marah, kita mulai teriak atau teriak atau berkata kasar ke mereka, kita pasti merasa bersalah juga. Nah, di sini yang penting, aduh, anger ini bisa memenuhi satu masterclass sendiri istilahnya. Karena marah ini bukan cuman primary emotion, tapi biasanya tuh dia secondary, dia nutupin sesuatu. Aku lebih mudah kemarah daripada aku ngakuin aku ada kecewa, aku ada takut, aku ada sedih, aku ada merasa helpless. Jadi untuk Yanti sendiri, yang paling penting di sini adalah stop dulu mikir, aku ini benar-benar marah ke mereka. Memang benar ada yang emosinya benar-benar primernya marah. Tapi kebanyakan kalau marah itu nutupi sesuatu yang lainnya. Ini yang kita perlu telusurin juga. Aku ini benar-benar marah kah? Atau marah ini menutupin sesuatu? Karena marah kan aku bisa direct ke luar ya. Aku bisa arahin eh, ke orang lain, ke pintu, ke meja. Tapi kalau umpama kita ngelihat di bawahnya, aku marah ini gara-gara aku sebetulnya takut. Kayak eh, aku tahu aku sering pakai pakai eh, ini. Cuman kalau umpama misalnya anakku nyebrang jalan tanpa lihat kiri kanan, aku bakalan, gila ya kamu yang nggak ngeliat, marah yang keluar. Padahal sebetulnya kalau ditanyain, Laura tadi ngerasanya gimana ngelihat Asmara nyebrang jalan? Takut. Tapi untuk proteksi, aku merasa lebih in control waktu aku marah. Karena apa? Aku bisa marah-marahin dia. Aku bisa marah-marahin suami juga. Kok kamu juga nggak ngeliatin kayak gini? Ini nyebarkan biasanya kalau marah itu. Tapi padahal emosi di bawahnya inilah yang kita nggak sadar. Kita nggak mau hadapin dulu. Karena ya kalau marah aku bisa keluarin, keluar. Kalau aku takut, nggak ada pilihan dong. Aku harus merasain itu. Dan itu nggak enak. Aku mau menghindar dari itu. More ke situ. Tapi benar, memang marah dan orang wanita Indonesia ini butuh masterclass sendiri ya. Caranya untuk ngeluarin dengan dengan sehat dan caranya handle gimana. Karena banyak banget yang mendem dan itu banyak kena ini ah, hipertensi. Banyak yang kena ini tension headache juga, rahang di sini, leher. eh, ya, itu lumayan itu, anger itu. Oke, aku move on dulu ya dari sini ke, jadi ini yang kita harus sadarin bahwa pola survival ini itu adalah kecerdasan, kepinteran dari sistem kita. Waktu kita butuhin perlindungan, strateginya keluar semua. Jadi ini bukan kelemahan, ini sebetulnya bukti bahwa sistem kita bekerja. Bahwa kita dikasih strategi untuk menghindari rasa sakit dari luka batin ini, dari trauma. Seperti yang aku tadi bilang, kayak luka fisik kan, luka terbentuk, respons itu mau nutupin supaya nggak terbuka terus, nggak sakit terus. Dan di sini untuk survive, ini nih cara yang ditemuin yang paling efektif ya, yang paling pintar, yang tersedia pada waktu itu. Jadi ininya imbasnya ke kita sekarang apa? Yang berubah itu bukan polanya, pola kita masih sama. Karena seperti aku tadi bilang, kita polanya bekerja di satu orang, bekerja di bu guru, kita eksperimen. Oh, ke mama papa kerja. Oh, ke temen juga kerja, ke ini kerja. Polanya yang dibawa terus. Yang berubah itu sebetulnya konteksnya. Karena biasanya pola ini kita mulai bangun sejak kita kecil. Nah, kita sekarang kan udah bukan kecil lagi. Eh, Situasi kita juga udah lain. Kita bisa proteksi diri dengan cara yang lebih eh, nggak merugikan diri sendiri istilahnya. Nah, tapi bagian diri dari kita yang membawa pola itu, yang membentuk pola itu belum sadar bahwa kita itu sekarang konteksnya udah lain sebetulnya.
more ke situ. Pola ini bukan cuman di pikiran kita, karena kan kita ngelihatnya kayak gitu ya, survival. Oh iya, itu di mental mestinya. Bicara kita mikir, bukan cuman itu aja. Ada di 3 lapisan. Nomor satu, pikiran sadar kita atau conscious mind kita. Ini adalah cerita yang aku percaya tentang diri aku sendiri. Kayak tadi, sering dimarahin ibu guru, cerita apa yang aku percaya tentang aku? Aku ndablek, aku kulit badak. Ini di pikiran sadarku. Di alam bawah sadar kita ini tempat pola ini terutama pertama kali dibentuk. Kok aku bisa kulit badak? Kenapa? Pertanyaannya. Ya, aduh, ini bukan rahasia deh. Jadi, kenapa aku bisa kulit badak? Mungkin dari kecil itu kayak gitu, sering dimarahin. Karena mungkin mami papi dulu sama-sama nggak sabaran, sama-sama sering marahin. Jadi mau nggak mau, kalau aku nggak mau luka terus, nggak mau sakit terus, ya mau nggak mau aku harus nabrak, aku harus punya kulit badak supaya nggak sakit lagi. Sama kalau sama Rini mungkin yang tadi traumanya sama bu guru, oke, aku supaya nggak sakit, nggak dimarahin bu guru lagi, aku nurut aja. Nah, ini terbentuknya di alam bawah sadar kita, subconscious mind kita. Ini semua disimpan juga di badan kita, di nervous system kita, sama di tubuh kita. Pola ini disimpan secara fisiknya di sana. Nah, di sini aku cuman mau kenalin sedikit untuk yang belum tahu tentang conscious sama subconscious mind. Kenapa kadang-kadang susah, walaupun kita tahu nih ya, oh aku orangnya selalu eh, sering kepikiran atau overthink, aku people pleasing. Tahu bisa dilabelin, tapi mau berubah itu kok susah, kenapa ya? Nah, ini kita harus baliknya ngelihat ke conscious sama subconscious mind. Subconscious itu ingat ya, tadi di mana kita pola ini pertama terbentuk. Conscious mind kita itu secara fisiknya didominasi di belahan otak kiri. Ini bagian dari kita yang conscious, yang logikanya main, analisis, semua yang structured itu biasanya di conscious mind. Ini mudah dimengertinya karena kalau mama kita ngomong ke diri sendiri, ini conscious mind kita yang cerewet banget ya kadang-kadang. Aku sih cerewet. Mungkin orang lain gak secerewet aku. Untuk di subconsciousnya, ini terhubung dengan belahan kanan di otak sama sistem limbik kita, safety kita. Nah, ini yang menyimpan luka, keyakinan, program-program kita. Semua memori kita bukan sejak kita lahir, tapi sejak kita dikonsepsi di perut mama. Jadi memori kita itu bukan cuman waktu kita habis proses lahir. Yang pertama itu yang direkam, itu di-share sama ibu kita. Jadi misalnya, kalau idealnya ibu sama bapak seneng banget ya, ada kita mau lahir, kita lagi dikandung, ditungguin segala macam. Kita merasa diingini. Tapi kalau umpama waktu eh, ibu kita mengandung, dia sering berantem sama ayah. Stres hormonnya keluar terus. Kerasa bayinya. Dan waktu bayinya juga udah lebih gede, bisa mulai dengar lebih banyak. Kalau umpama sering teriak-teriak, sering ini, suara keras, itu juga kerekam. Sebetulnya ada satu klien yang waktu itu pernah datang ke aku, bilang aku nggak tahu kenapa kalau dengar suara keras, aku selalu freezing. Dia bilang nggak bisa gerak sampean. Terutama suara cowok kalau mereka nggak usah sampai teriak kalau nada tinggi. Dan ternyata setelah hipnoterapi kita ngelihat, oh dia tuh balik ke waktu dia waktu masih di kandungan. Dia bilang eh, banyak ini apa eh, deg-degan karena denger itu suara keras bapaknya ternyata sering neriakin ibunya. Dan of course karena secara conscious, secara sadar dia kan nggak inget. Kita nggak ada yang inget ya. Waktu di kandung mama dulu pernah loh kayak gini, nggak inget kita biasanya. Dia begitu selesai hipnoterapi dia bilang masa ya apa itu aku bikin-bikin ya. Aku bilang aku nggak bisa jawab itu. Coba kamu tanya ibu atau bapak.
Dan tidak ternyata ngecek sama mereka, ibunya sampai bilang, loh kok kamu tahu siapa yang bilangin tante ini ya yang bilang ada yang kena tuduh bilangin ini. Tapi ternyata memang itu tersimpan di alam bawah sadar kita, di subconscious kita. Karena gini, conscious mind kita, kita mikir kan udah lumayan cepet ya, udah bisa, kapasitasnya juga besar, kecepatannya juga ini. Itu tuh cuma 5% dari keseluruhan eh, consciousness kita. 95% itu di subconscious. Nah, aku tebakin. Boleh diketik ya, boleh di type ya. Kalau aku bilangin, conscious mind kita itu kecepatannya average-nya 40 bits per second. Kecepatannya subconscious berapa? Coba. Rini kalau mama salah fail. Udah sering aku bilangin soalnya. Yuk, tebakannya berapa? Kecepatan subconscious. Kalau conscious itu antara 30 sampai 50 bits per second. Yanti juga fail, soalnya udah pernah aku bilangin. 100 dari Lani. Oke, Vetri berapa? 150. Oke, taking more. 200. Yanti fail. Rini, 95.000 fail juga. Amanda. Amanda udah sering ikut masterclass lo seberapa banyak? Amannya masih sholat, Oke, masih away. jawabannya guys 11 juta. Jadi Oh, kita kurang banyak bandingin ya. banget ya. Ini 30 sampai 50 conscious mind kita. Subconscious mind kita itu 11 juta. Itu pun paling rendah. Kalau dilatih subconscious mind kita bisa lebih cepat lagi sampai 400 juta. Eh, ya, jadi kita nggak bisa mikir pakai logika untuk keluar dari trauma atau keluar dari luka batin ini. Yang perlu kita tanganin subconsciousnya karena apa? Disitulah semua memori, semua pola, semua keyakinan. Conscious mind memang perlu supaya apa? Kita bisa tahu, oh, aku tuh di sini traumanya, aku tuh di sini ada insight-nya, aku ngerti. Ngerti tapi belum cukup. Yang harus ditanganin itu yang di subconscious untuk dirilis, untuk dinetralize. Nah, nih kita masuk ke bagian 2. Pola survival dari luka batin. Itu hold dulu ya. Tadi jawabannya itu. Aku jelasin lebih jauh lagi habis ini. Di bagian ini aku mau share beberapa pola yang paling sering aku temuin di praktek aku. Uh, dan again ini tuh bukan kalau kamu polanya ini berarti ini terus enggak. Kalau kamu polanya ini berarti ini toh enggak. Ini enggak eksklusif dan ini enggak ekshaustif juga. Ini cuman 6 yang sering aku temuin di praktek aku. Supaya apa aku nge-share ini? Again, supaya kita bisa ngelihat. Nah, bagian 2 ini, kenapa aku mau nge-share ini? Soalnya kita nggak bakalan bisa sembuhin sesuatu yang nggak kita kenalin. Kayak tadi kan, kita semua pada bilang, oh, aku tuh nggak tahu sebetulnya aku tuh ada luka batin nggak ya? Aku nih trauma nggak ya? Bener nggak ya? Kalau kita nggak even kenalin, gimana kita mau pulih dari situ? Makanya ini aku kenalin sedikit untuk em, supaya mungkin lebih ada pengetahuan, lebih ada masukan juga. Oh, dari situ kemungkinannya kayak gitu. Nah, sebelum aku masuk ke sana, ada catatan yang penting banget di sini. Sebelum kita masuk lebih dalam. Tujuannya di sini itu bukan nyalahin. Karena memang benar, di praktekku antara 90 sampai 95% dari klien yang aku temuin, trauma dan luka batin mereka itu berasal dari orang tua dan caranya mereka dibesarkan. Tapi di sini luka batin ini bukan tentang nyalain siapapun. Karena kita semua tahu juga orang tua kita itu melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan luka mereka sendiri kan yang belum sembuh. Kita sekarang ada kapasitas, kita ada Instagram, mereka nggak ada ya. Kita ada akses ke informasi ini semua, di mana kita
eh, tahu, oh ini ternyata nggak boleh ya dilakuin ke anak kecil ini nggak, mereka dulu nggak ada. Dan biasanya perlakuan orang tua mereka ke mereka lebih parah daripada perlakuan mereka ke kita. Jadi di sini bukan nyalain sama sekali, kita bisa ngelihat itu semua. Tapi pada waktu yang sama, kita juga nggak meminimalkan efeknya ke nggak tahuannya mereka itu ke kita. Karena kita juga menerima apa yang perlakuan mereka ke kita. Titiknya di situ aja. Kita nggak nyalain. Kita cuman perlu tahu, oh gara-gara ini loh, aku makanya kayak gini. Bukan kayak, oh ini salahnya mereka nih gara-gara gini. Ini malah kita nanti jadi victim kalau mama kita fokusnya mau ke sana. Padahal kan kita mau cari, oh solusinya apa nih supaya kita bisa lebih, uh, ya lebih bisa nanganin diri, lebih bisa enteng jalannya ke depan. Jadi ini 6 pola survival yang biasanya berasal dari luka batin. Ada yang kenalin nggak? Pleaser ini yang tadi aku bilang ya, people pleaser. Banyak banget di Indonesia. Supaya apa? Merasa aman. Karena dulu apa? Kita juga pernah dijajah. Kalau kita nggak people pleasing, bisa, ya, nggak survive against Belanda, against Jepang. Oke, kita nggak akan jadi political di sini. Anyway, people pleasing ini yang selalu bilang iya, yang selalu ngalah. Supaya apa? Supaya aku aman, supaya aku nggak terancam. Overthinker. Ini kayaknya banyak deh di sini yang overthinker. Ya, biasanya kalau umpama kita tadi harga dari apa luka batin ini di mental, itu kebanyakan overthinker. Saking overthinkingnya sampai brain fog sendiri. Soalnya semua dipikirin sampai kayak, oh, tunggu dari A sampai Z, tapi balik ke A lagi. Jadi ini yang biasanya ini nggak ada off buttonnya pikirannya. Achiever ini yang selalu harus berprestasi. Identitasku dan kebanggaanku adalah mungkin dulu waktu kecil selalu ranking. Dan sekarang kayak, oh ya yang em, punya kerjaan paling tinggi, punya jabatan paling tinggi, atau punya mobil paling banyak punya ini. Jadi ini semua more ke apa? em, Achievement ya. Itu juga dari luka batin biasanya sering dituntut bahwa oh harus mencapai ini, harus mencapai itu. Ini juga banyak nih di sini, the strong one, yang memikul kebutuhan semua orang, yang prioritasnya nggak pernah dirinya sendiri. Nomor 5, defender itu, I see you Yanti. Defender itu selalu siaga. Jadi ini tahu istilah senggol bacok ya, kesentil sedikit langsung ngamuk. Jadi dia itu eh, me, apa ya, defend dirinya sendiri dengan cara menyerang orang. Sebelum aku diserang, aku nyerang dulu. Ini defender. Avoider ini biasanya yang ghosting-ghosting, tahu-tahu ngilang. Nggak jawab-jawab sampai lama banget. Atau benar-benar ngilang nggak pernah ini lagi. Jaga jarak istilahnya untuk keep the peace ya. Supaya tetap damai. Menghindari konflik itu. Nah, di sini kan bisa dilihat bukan selalu satu aja. Kayak, oh aku nih overthinker. Tapi juga ada people pleasingnya. Ada ininya. Jadi bukan eksklusif ini. Kalau kita satu, bukan berarti kita hanya itu aja. Dan juga 6 ini sedikit banget. Masih banyak pola-pola lain yang eh, aku lihat. Cuman nggak sebanyak ini. 6 ini yang paling sering aku temuin di sini. Dari Lani, bisakah pola kita berubah karena trauma baru? Bisa. Pola kita ini enggak istilahnya set in stone. Itu kabar baiknya juga. Pola ini kita bisa rubah kalau umpama kita melihat itu tadi polanya di mana aja di conscious mind. Oh, aku tahu pola aku ini.
Itu udah di conscious mind. Subconscious mind ini terbentuknya kapan? Ini terbentuknya kenapa? Ini kalau umpama udah di resolve juga, bisa juga. Dan di nervous system kita, cara kita react. Tapi ini kan pertanyaannya, bisakah pola kita berubah karena trauma baru? Yes, karena apa? Sistem kita cerdas. Jadi kalau umpama ada trauma baru yang lebih sakit, lebih urgent istilahnya, sistem kita langsung nolehnya ke sana. Berubahlah. Untuk apa? Proteksi diri. Kembalinya ke sana. Tapi eh, karena pola kita bisa berubah karena trauma baru, pola kita ini juga sebetulnya bisa berubah kalau kita sembuhin. Jadi ada ke negatif bisa, ada trauma baru, polanya berubah untuk ngatasin trauma ini, tapi juga bisa di positif, di mana kita, oh aku sadar nih aku traumanya kayak gini, luka batinnya kayak gini, aku nggak mau nih pola kayak gini lagi, ngerugiin aku. Ini bisa eh, kita sadarin dari sana. Di sini aku mau ngajak yang mana nih? Overthinker, karena lumayan banyak nih di sini kayaknya yang overthinker. Kalau kalian tadi jawabnya B, pilih jawaban B, ini kebanyakan overthinker. Nah, di sini itu kita lihat ciri-cirinya. Tapi kayaknya udah pada tahu semua ya overthinker itu kayak apa ya. Kayaknya ini common banget. Muter terus. Tadi aku ngomong apa ya? Caranya dia nerima kayak apa ya? Besok aku harus apa aja? Jadi rencana itu udah bukan cuman satu tok rencananya. Rencananya bisa A sampai Z. Kalau besok kayak Rini nggak datang, aku harus kayak gini. Tapi kalau besok Rini datang tapi telat, aku kayak gini. Sorry Rin, aku pakai terus untuk example. Jadi ini namanya udah overthinking kan. Aku udah merencanakan semua itu. Capek, kayak tadi klien aku yang ceritain pertama itu. Aku capek, tapi aku nggak tahu kenapa aku capek. Tidur juga udah oke, cuman masih eh, bangun pagi itu udah langsung gas. Kita kan masih ngumpulin nyawa. Aku di mana ya? Aku siapa ya? Langsung dia udah, oh hari ini aku ada meeting, ada ini, presentasinya harus kayak gini, gini, gini. Menganalisa semua kemungkinan sebelum membuat keputusan kecil. Masukin ke keranjang shopping nggak nih? Itu pun udah di overthink dulu. Dipikir berkali-kali. Tapi kalau mama aku beli ini, Indomie nanti seminggu ini. Cukup nggak ya? Oh, tapi kalau mama ntar mendadak harus kayak gini. Pikirannya itu sesuatu yang kecil, itu dipikirinnya bisa sampai beberapa hari. Nah, dari mana ini datangnya? Biasanya di waktu kita kecil, kita itu jarang merasa aman. Kita harus mencari kepastian. Karena overthinking ini semuanya tentang kontrol. Kita mau mengontrol supaya apa? Makanya kita overthinking. Oh, rencananya bukan cuma A sama B, A, B, C, D, E. Supaya apa? Kalau umpama ini gagal, aku bisa ke sini. Dari sini ke sini, ke sini. Jadi ini semua tentang kontrol. Dan ini biasanya kalau overthinker ini, gandengannya itu selalu sama anxiety. Kadang-kadang melesetnya dari anxiety malah melangkah lebih jauh lagi ke panic attacks. Karena apa? Kita sebetulnya tahu bahwa nggak banyak yang bisa kita kontrol. Nah, padahal overthinker ini biasanya mencoba untuk mengontrol situasi supaya dia merasa aman. Biasanya waktu kecil itu hidupnya lumayan chaotic. Jadi nggak ada struktur, nggak ada ini. Jadi dia harus menemukan kepastian untuk overthinker ini. Nggak semuanya selalu jelek sebetulnya. Overthinker ini ada light, ada shadow-nya kan. Shadow-nya of course lelah mental, kronis sampean. Nggak bisa hadir, nggak bisa present. Karena apa? Kalau nggak ngelihat ke belakang, ngelihat ke depan. Besok aku harus apa ya? Aduh kemarin aku kok gini. Nggak pernah, oh di sini aku enjoying. Aku sedang menikmati ini, sedang menikmati itu. Nggak bisa. Tidur yang juga sulit, biasanya sulit tidur sih dia. Sebelum tidur itu, consciousness-nya udah cerewet lagi. Tadi itu bener nggak ya gini? Ntar bisa merambah kemana-mana. Hmm,
Kalau bikin konten kayak gini bisa nggak ya? Kenapa kok aku mikirin kata-kata itu? Kata-kata itu lucu ya bahasa Inggrisnya, Pak. Nah, ini kayak menjalarnya itu benar-benar random banget. Makanya tidur nggak bisa nyenyak. Di sini itu juga harus dilihat sebagai cara untuk ngontrol. Karena apa? Kalau aku tidur, conscious mind aku juga nggak sadar. Yang keluar subconscious mind itu kan penuh dengan emosi, dengan memori. Ini mungkin sesuatu yang kita nggak bisa kontrol kan. Makanya untuk menjaga kontrol, mendingan udah aku bangun terus aja. Aku mikirin mikirin Netflix, aku mikirin kerjaan, aku mikirin ini itu. Ada light side-nya juga overthinker ini. Orangnya biasanya sangat analit, sangat logika. Logikanya main banget. Jadi untuk di pekerjaan biasanya mereka tuh di value banget sama tim membersnya karena mereka yang paling teliti, paling kayak ini nggak bisa kayak gini karena dadadadadadad. Jadi udah bisa ngelihat 2 steps di depan. Bisa ya itu antisipasi resiko dengan baik. Orang masih kayak ya nggak apa-apa deh kayaknya. Oh nggak bisa. Ini kalau mama kayak gini terus bakalan ini terjadi. Jadi mereka udah kayak bisa bukan kayak dukun sih, cuman udah bisa ngelihat lebih jauh ke depan daripada kebanyakan orang lain. Jadi biasanya mereka tuh sangat-sangat dipercaya sama ya sama timnya. Nah, di sini kalau mama kamu eh, identify sama overthinker ini, pertanyaannya itu, kapan sih terakhir kali kamu ngizinin pikiran tuh benar-benar istirahat di sini, nggak ke depan, nggak ke belakang. Ini yang biasanya bikin capek, karena nggak pernah bisa istirahat. Make sense untuk overthinker? Oke, aku ada waktu nggak untuk satu lagi? Bisa, kita bisa. Oke, we'll go through quite quick ya. Di sini aku nggak akan, memang nggak ada waktu untuk go through 6 ini, cuman yang ini, strong one. Ini karena aku ngelihat di sini juga banyak orang yang selalu mikul. Kita apalagi kalau sandwich generation. Ciri-cirinya biasanya kalau ditanyain kamu kabarnya gimana? Oke, kamu sendiri gimana? Dibalikin. Jadi ini biasanya mereka lebih peka ke kemauan dan keperluan orang lain. Kalau ditanya tentang diri sendiri kayak, nggak kok aku nggak perlu apa-apa. Bukan nggak perlu apa-apa, tapi kebiasaan nggak pernah ditanyain. Jadi nggak perlu, bukan nggak perlu, nggak pernah tanya aja, nggak pernah tahu. Jadi penghubung, penjaga harmoni. Ini biasanya first child ya, firstborn ya. Anak sulung. Siapa di sini yang anak sulung? Biasanya anak sulung itu eh, di di ininya dididiknya kan kayak begitu. Hmm, ya betul. Itu tuh anak sulung kan dibilangin harus ngalah sama adik. Harus harus bisa tanggung jawab. Jadi kita itu gede sebelum waktunya gede. Bener nggak tuh? Gede sebelum waktunya gede. Di expect untuk jadi dewasa sebelum waktunya biasanya. Nah, kalau kita biasa jadi the strong one ini, kita alergi disuruh minta tolong orang. Kita yang nolong, kalau mama kita disuruh di apa, walaupun udah overwhelm ya tahu nih kita, aduh gila kebanyakan ini kerjaan. Mau minta tolong Rini, oh jangan deh ntar ngerepotin, nomor satu. Atau ininya mikirnya, oh nanti kalau mama aku minta tolong, jangan-jangan Rini nggak tahu maksudku apa, ntar akhirnya harus aku sendiri yang ini. Jadi ada trust issues istilahnya. Padahal itu dari dalamnya yang keluar itu aku nggak boleh minta tolong. Aku yang harus nolong. Karena itu udah jadi kebiasaan, udah jadi identitas, bukan kebiasaan lagi ini. Ini yang tadi aku bilang juga, beberapa dari ini itu dihargain sebetulnya sama culture kita, culture di Indonesia. Harus kuat ya. Ini di titik di mana kita paling paling sedih misalnya, kehilangan seseorang. Kalau umpama ada orang lagi berduka kan otomatis
Kita bilangnya yang kuat ya, tabah ya. Padahal kita juga tahu, aduh, impossible deh ini. Dia baru kehilangan ayah, ibu ini. Tapi kan kita bilangnya yang kuat ya, tahan istilahnya. Jadi jangan jangan apa mendiskon pengaruh dari culture kita. Apa yang orang sering bilangin ke kita. Waktu kecil aja kalau mama kita nangis kan dulu biasanya dibilangin apa kalau nangis? Cup cup, udah jangan nangis. Terusannya Udah apa? jangan nangis, ayo beli es krim. Yes, di bribe nomor satu. Ada lagi yang cup cup, udah jangan nangis. Kalau nangis terus tak panggilin polisi. Jadi kriminal. Jadi dari kecil memang kita dididik untuk menekan perasaan kita. Bahwa emosi itu dilihat sebagai kelemahan. Makanya the strong one ini dilihat sebagai sesuatu yang positif. Dan akibatnya apa? Kita kebiasaan mikul banyak. Bebannya orang pun kita pikulin. Sampai merasa bersalah waktu nggak bantu. Padahal masalahnya juga kalau mama kita ngelihat dari luar, itu bukan masalahnya kita. Tapi kita merasa bersalah. Orang judi sampai duitnya habis. Datang ke kita pinjem uang. Kita nggak mau pinjemin uang, kita yang merasa bersalah. Itu mungkin contoh ekstrim ya. Tapi sesuatu kayak gitu. Bahwa sesuatu yang bukan benar-benar problemnya kita tuh kita sampai merasa bersalah pokoknya kalau nggak bantu. Nah, ini semua kita yang di tengah, kita yang jadi lem istilahnya. Kalau ada dua kubu keluarga yang berantem, kita yang harus kuat, kita yang harus nyatuin mereka lagi, kita yang harus ini. Nah, asalnya itu mungkin dari kecil juga dipuji gara-gara itu. "Ah, hebat ya bisa bantuin mama kayak tadi. Klien aku pertama, hebat ya bisa bantuin orang tua, hebat ya bisa ini." Jadi itu sesuatu kita merasa itu sebagai beban, tapi itu yang dipuji orang juga. Jadi mulai bingungnya di sini. Ini bagus, aku disukain orang gara-gara ini, tapi badanku tuh capek banget. Mau minta bantuan juga nggak bisa. Bukan nggak bisa, cuman nggak enak. Aku nggak mau jadi beban. Siapa ayo yang pernah berbicara kayak gitu, yang pernah berpikir kayak gitu? Aku perlu pertolongan, tapi aku nggak mau bebanin orang. Even curhat aja kadang-kadang sama orang. Aku nggak mau bebanin mereka. Aku nggak mau jadi beban. Karena yaitu dari kecil kita diajarin harus mandiri, harus kuat, harus bisa. Ini kan kita jadi program juga. Ingat ya, tadi subconscious kita itu em, 95% dan kecepatannya sangat-sangat tinggi dibandingkan Fitri. Saya juga betul. Em, jadi apa yang kita sering omongkan ke diri sendiri ini akan jadi program atau kepercayaan. Masuk tetap. Paling cepat masuk itu memang kita antara umur 0 sampai 7 tahun. Karena apa? Pikiran kritis kita belum tumbuh waktu itu. Umur 7 sampai 8 tahun ini baru mulai. Jadi 0 sampai 7 itu yang beroperasi sebetulnya subconscious mind kita, akal bawah sadar kita. Terus makanya kalau umpama dibilangin, aduh kamu cantik ya luar biasa, kamu bisa apa-apa, itu biasanya confidence kita lumayan waktu kita bertumbuh. Tapi kalau umpama dapatnya, aduh kamu tuh diajarin bolak-balik loh, kok nggak bisa, goblok banget sih. Nih, diulang-ulang. Kamu nakal banget. Ini yang masuk. Ini kepercayaan kita. Nah, bukan berarti sekarang itu kita nggak bisa diprogram atau ngeprogram gitu. Kalau kita setiap harinya eh, kritis sama diri kita sendiri, kamu kurang cepet nih, kamu kurang ini, kurang itu, yang dimasukin ke dalam em, subconscious kita kan itu, aku nggak cukup, aku kurang, aku kurang, aku kurang. Of course kita masih apa bakalan merasa, oh, self esteemku aku nggak percaya diri karena apa? Aku merasa kurang. Karena itu yang diulang terus. Makanya kalau umpama ada satu hal yang kalian bawa dari masterclass ini, itu pelan-pelan belajar ya.
Berbicara baik kepada diri sendiri. Nomor satu. Karena apa? Kalau kita enggak, siapa yang bakalan ngelakuin itu untuk kita? Kita tuh sebetulnya harus menjadi best friend-nya BFF kita sendiri. Kita kalau sama teman pasti bisa. Kalau umpama Rini bilang ke aku, Laura, aku eh, kemarin tuh pusing banget. Aku tahu ada deadline, aku nggak bisa meet. Aku pasti bisa bilang, Rin, istirahat dulu sampai tuntas, sampai benar-benar pulih. Kalau enggak, nanti makin sakit lagi, makin ini. Tapi kalau aku sendiri nih, yang sampai pusing, sampai demam, nggak bisa kerja. Di pikiranku yang keluar, walah, demam 40 derajat aja lo, masa nggak bisa? Masih masih ngedorongnya kayak gitu ya. Masih lebih kayak, ayo, masih tetap bisa. Masa gitu aja nggak bisa, Mas? Tapi begitu orang lain kita bisa baik. Nah, ini kita harus mulai bisa baik sama diri kita sendiri. Karena nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu juga untuk kita. Yang paling sering ngomong sama kita itu siapa? Kita sendiri. Jadi pelan-pelan untuk mulai sembuhin luka batin itu, begitu ketangkep sedikit, oh aku kok gini sih orangnya, dirubah. Kita harus apa? Kita harus pingin tahu, curious, open, sama compassion. Compassion itu apa, Rin? Belas, belas kasih, betul. Iya, betul. Bukan mengasihani diri ya, bukan kayak, aduh, kasihan banget diriku, kenapa kayak gini, bukan. Tapi lebih ke, kalau umpama sampai kita keluar, kok brain fog ya, aduh, aku nih kok geblek banget brain fog. Ini kita udah menyalahkan diri sendiri kan. Dirubah sedikit coba. Oh, aku brain fog. Kenapa ya? Oh, gara-gara mungkin kemarin malam agak kurang tidurnya. Oke, nanti malam aku coba tidur lebih ini. Jadi lebih pengertian ke diri sendiri. Supaya nggak lebih, eh ya, nggak terlalu kritis. Karena kalau kritis itu yang dimasukin yang negatif terus. Ya, strong one ini, of course, light side-nya itu stabil dia. Dilihat orang sebagai stabil karena benar-benar dia yang megangin, yang mikul semuanya. Pemimpin alami dalam krisis, tenang, selalu tenang. Empati yang dalam karena mereka selalu ngelihat kebutuhan orang lain. Nah, dibaliknya, kalau ditanyain kamu butuh apa enggak butuh apa-apa, nggak pernah bisa identifikasi aku pingin apa, butuh apa, nggak pernah. Dan biasanya ngantemnya ke tubuh. Dan kita nggak tahu kita itu siapa kalau nggak diperluin orang lain. Ini kuncinya strong one ini. Aku menjadi kuat untuk orang lain. Supaya apa? Mereka tinggal sama aku supaya aku dibutuhin. Kalau mereka nggak butuh aku, mungkin mereka ninggalin aku. Jadi ada abandonment juga di situ. Jadi pertanyaan yang harus dibawa pulang ini, siapa yang bisa ngasih kamu apa yang kamu kasih ke orang lain? Karena kita terus kan yang ngasih kalau jadi ini. Sampai habis baterainya. Nggak ada yang masukin istilahnya di situ. Oke, aku eh, ini aja. Aku tutup dengan ini. Nyadarin survival pattern kita itu nggak membuat polanya berhenti. Cuman mengenali itu udah step ke depan. Jadi itu nomor satu, inget jangan ngejudge diri sendiri kayak, oh aku kok orangnya overthinking banget sih, aku kok sering mood swing sih. Dirubah pertanyaannya, kenapa ya aku kok sering mood swing? Karena kita sebagai manusia itu behavior kita nggak pernah random, selalu ada alasannya. Dan itu benar-benar satu step forward. Kalau mama kita udah bisa lebih baik ya, sama nanyanya lebih baik ke diri sendiri, lebih pingin tahu tentang diri sendiri. Itu kuncinya di sini. Karena kalau kita nggak tahu tentang diri kita sendiri, bagaimana kita bisa expect orang lain untuk kenal sama kita, terutama pasangan ya. Kamu kan udah sama aku lama banget, saya udah harus kayak dukun bisa baca aku. Kalau aku sendiri nggak mengenali diriku, nggak adil kan? Nyuruh orang mengenalin diri kita kayak gitu. Jadi nomor satu kita harus kenalin diri dulu dan tanya, ini datangnya dari mana? Bukan apa yang salah sama aku, tapi apa yang terjadi ke aku. Oke?
Aku tutup di situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Silahkan unmute, silahkan video on.